Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Just Speak English Club. In this video, we are going to discuss the use of be or to be yang kadang masih bikin pusing ya bagi banyak pembelajar bahasa Inggris. Nah, kalian pasti pernah dong yang ngedenger kata is, am, are, was, were, dan kawan-kawannya itu. Yes, okay, let's get started. But before that, I need you to support my channel by hitting the likes and subscribe buttons. Thank you. Alright. Oke, belajar lebih dalam tentang be atau to be ini adalah bagian penting yang tidak dapat kita abaikan begitu saja ya. Nah, sebelum membahas peran dan fungsi be dalam kalimat, kita akan mereview sebentar ya, apa saja sih bentuk-bentuk be atau to be itu. Baiklah, be atau to be sebenarnya dibagi menjadi beberapa bentuk ya, sesuai dengan tenses apa yang akan teman-teman gunakan nanti dalam kalimat. Misalnya nih, teman-teman akan menemukan kata is, am, are yang digunakan dalam tenses simple present tense ya kan, atau present tense. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan kata was, were yang muncul dalam simple past tense. Kemudian ada kata be yang muncul dalam semua bentuk future. Kemudian nanti akan bertemu juga dengan kata been kalau misalkan teman-teman menggunakan perfect ya, dalam bentuk apapun juga perfectnya, kan perfect itu kan banyak ya. Oke, nah teman-teman English Club semuanya, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa to be ini sebenarnya adalah sebuah verb ya, sebuah verb. Pertanyaannya, verb yang bagaimana? Oke, to be atau be memiliki dua fungsi dalam kalimat sebenarnya. Yang pertama adalah dia ini berfungsi sebagai linking verbs ya, sebagai apa? Linking verbs. Dan yang kedua, dia ini berfungsi sebagai auxiliary verbs ya, auxiliary verbs atau helping verbs. Oke, now we are going to discuss one by one. Yang pertama adalah dia ini berfungsi sebagai linking verbs. Oke, link artinya adalah menghubungkan ya. Jadi apabila diterjemahkan secara harfiah, be di sini dia ini sebagai linking verb, artinya adalah be ini akan berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai penghubung saja ya. Pertanyaannya, apa sih yang dihubungkan? Oke, untuk menjawabnya kita akan mengingat kembali bahwa kalimat ya, oke teman-teman, kalimat itu tidak selalu memiliki sebuah action verbs ya di dalamnya. Kadang-kadang atau seringnya kita bahkan tidak menemukannya sama sekali. Maksudnya tidak menemukan action verb sama sekali di dalam kalimat. Oke, perhatikan dua contoh kalimat ini ya. Yang pertama, aku makan somai. Oke, jadi lapar ya ngomongin somai. Yang kedua, aku pintar. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, kalimat pertama memiliki sebuah action verbs di dalamnya, yaitu kata makan. Oke, maka kalimatnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan sederhana ya. Jadinya adalah I eat somai. Oke. Nah, tapi kalimat kedua ini sedikit berbeda ya teman-teman, karena coba perhatikan, kalian tidak melihat ada sebuah action verbs di dalamnya, melainkan sebuah kata sifat, yaitu smart ya kan. Smart itu adalah kata sifat atau pintar. Dan kalian tidak bisa dong membuat kalimatnya langsung kayak gini, I smart. Salah ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah kata kerja dalam setiap kalimat dalam bahasa Inggris gitu ya. Terus gimana dong? Nah, disinilah to be berperan, yaitu sebagai kata kerja penghubung atau sebagai linking verbs. Oke, maksudnya adalah dia ini menghubungkan antara subjek dan kata setelahnya, ya kan, sebagai penghubung saja. Maka kalimatnya akan menjadi I am smart. Nah, gitu deh kira-kira. Jadi teman-teman masukkan salah satu to be di sana. Karena dia ini subjeknya I, maka teman-teman masukkan kata am yang paling tepat di sana. Jadi aku pintar. Jadi subjeknya I, kemudian predikatnya itu ada dua, am smart. Kemudian tapi bentuk kata kerjanya itu satu, yaitu am sebagai linking verbs atau kata kerja penghubung, menghubungkan antara subjek dan kata sifat smart. Gitu deh kira-kira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hanya kata sifat saja ya yang dihubungkan oleh be ini? Oh, tentu tidak ya. Tidak. Oke. Sebenarnya ada beberapa jenis kata yang wajib dihubungkan dengan be. Maksudnya adalah jika teman-teman tidak memasukkan kata be, maka kalimat teman-teman menjadi tidak tepat secara grammar ya, grammatically not correct. Yang pertama adalah teman-teman wajib memunculkan to be apabila di sana ada kata adjectives yang tadi kita bahas ya. Adjectives itu adalah kata sifat. Oke. Yang kedua adalah kalian wajib memunculkan atau meletakkan be sebelum noun ya, setelah subjek kemudian ada to be-nya, nanti muncul noun atau kata benda, atau kalau misalkan lebih lengkapnya ada noun phrase ya, sama aja nih, kata benda juga. Kemudian yang ketiga, biasanya dia ini
setelah atau sebelum adverb of place ya. To be itu menghubungkan antara subjek dan adverb of place atau keterangan apa? Oke, adverb of place atau tempat. Oke, kita akan berikan contohnya masing-masing biar teman-teman tidak terlalu bingung dengan ocehan saya. Oke. Oke, yang pertama, kalimatnya adalah ayahku malas ya. Coba perhatikan teman-teman, di sini subjeknya adalah ayahku. Kemudian di sana ada kata malas. Teman-teman ingat, malas itu adalah sebuah kata, bukan sebuah kata kerja action ya, melainkan sebuah adjectives yaitu malas atau kata sifat. Maka teman-teman ketika menerjemahkan menjadi bahasa Inggris maka akan jadi seperti ini. My father is lazy. Lazy-nya adalah kata sifat. Teman-teman masukkan sebuah linking verbs. Linking verbnya adalah to be ya. Kenapa pakai is, nggak pakai yang lain? Oke, itu pembahasan lainnya ya. Teman-teman pasti sudah belajar beda menggunakan is, am, dan are ya. Itu tergantung subjeknya ya. Oke, yang kedua, aku adalah seorang petani. Nah, teman-teman perhatikan deh, di situ ada kata adalah seorang petani. Nah, seorang petani ini adalah sebuah kata benda. Nggak ada action verb kan di dalamnya. Maka teman-teman wajib memasukkan to be sebelum seorang petani. Maka jadinya akan seperti ini. Aku, I, kemudian am, teman-teman terjemahkan nanti sebagai adalah, kemudian seorang petani adalah a farmer. Am di sana sebagai to be menghubungkan subjek I dan sebuah kata benda a farmer. Oke, bagus kalau udah ngerti. Nomor 3, ayahku dan ibuku berada di rumah. Nah, teman-teman perhatikan deh, di sini tidak ditemukan sebuah action verbs, tetapi ditemukan sebuah kata keterangan tempat yaitu di rumah. Maka teman-teman ketika menerjemahkan wajib memasukkan apa? To be. Oke. Jadi subjeknya adalah my father and my mother. Kemudian to be-nya adalah are. Kata keterangan tempatnya adalah at home. Begitulah kira-kira ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila teman-teman membuat sebuah kalimat dan menggunakan 3 jenis kata di atas, maka teman-teman wajib memasukkan sebuah penghubung yang disebut dengan be atau to be yang diletakkan setelah subjek. Oke, gitu kesimpulan dari penggunaan subjek yang berfungsi sebagai linking verbs atau kata kerja penghubung. Oke, teman-teman. Next, fungsi berikutnya adalah be. Oke, be di sini, maksud saya fungsi berikut dari be. Ngomongnya gimana coba? Fungsi berikutnya dari be ini adalah dia ini sebagai auxiliary verbs ya. Auxiliary verbs itu atau sering juga teman-teman pembelajar bahasa Inggrisnya menyebutnya helping verbs ya. Saya lebih suka menyebutkan helping verbs sebenarnya karena sesuai dengan artinya ya. Helping verbs ini ya, sesuai dengan namanya, di sini berperan sebagai helping atau membantu, kata kerja bantu. Apa tujuannya? Ya, dia muncul untuk membantu kata kerja lainnya. Oke. Nah, biasanya yang dibantu ini ada 2 jenis kalimat ya, teman-teman. Jadi nanti ada 2 kata kerja maksud saya. Di sini akan teman-teman muncul, teman-teman menemukan sebuah kata kerja action ya. Tapi nanti dibantuin sama helping verbs ya, helping atau kata kerja pembantunya namanya adalah to be ini. Oke, 2 jenis kalimat yang biasanya menggunakan pembantu bernama to be ini. Yang pertama adalah apabila teman-teman menulis kalimat atau membuat kalimat dalam bentuk continuous tense ya. Semua jenis continuous itu teman-teman wajib menggunakan to be sebagai helping verbs-nya atau auxiliary verbs-nya. Oke. Yang kedua adalah be ini berperan sebagai atau muncul sebagai pembantu dalam kalimat-kalimat pasif. Oke, kita akan bahas satu-satu. Teman-teman tentu masih ingat ya dengan continuous tense? Yes. Kalimat ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung saat kita berbicara ya. Barengan saat kita beraktivitas seperti ini, ada kejadian lain yang sedang berlangsung di sekitar kita atau apa yang sedang kita lakukan saat itu juga. Oke, kalau pusing perhatikan contoh kalimat berikut ini. Aku sedang membaca novel sekarang ya. Jadi sekarang ini aku lagi baca novel. Nah, dari kalimat ini kita tahu tuh kalau kalimat ini pasti menggunakan continuous. Kenapa? Karena sedang berlangsung ya. Maka ketika teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, jadinya adalah I ya kan, kemudian sedang membaca jadinya adalah to be ditambah dengan verb ing. Jadinya I am reading a novel now. Aku sedang membaca novel saat ini juga. Oke, lanjut ya. Misalkan contoh kedua nih, kakakku sedang menonton pertandingan sepak bola sekarang. Oke, kakakku sedang menonton pertandingan sepak bola sekarang. Kalimat ini juga sedang berlangsung, subjeknya adalah kakakku. Maka ketika teman-teman terjemahkan, jadinya adalah my brother is watching a football match at the moment ya. My brother is watching a football match at the moment. Kakakku sedang menonton pertandingan sepak bola sekarang. Nah, bila teman-teman perhatikan ya, perhatikan secara detail. Dari kedua kalimat tersebut, kita melihat ada to be is dan
M ya di sana ya, yang bertugas untuk membantu kata kerja lainnya yaitu reading dan watching. Oke. Nah, kenapa harus ada be dalam kalimat tersebut? Itu kan pertanyaan teman-teman. Ya, karena kita ingin membuat kalimat yang bermakna sedang berlangsung. Nah, kata sedang berlangsung atau sedang dalam bahasa Inggris itu merupakan gabungan dari be dan kata kerja action yang berakhiran dengan ing. Gitu Kak. Makanya muncullah to be ditambah dengan verb ing. Oke. Oke ya, selanjutnya be juga digunakan bila kita ingin membuat sebuah kalimat pasif. Oke, masih ingat kalimat pasif? Yes, kalimat pasif itu adalah kalimat yang kata kerjanya berawalan di atau ter dalam bahasa Indonesia. Misalnya, buku itu dibaca olehnya, atau aku diberi uang oleh ibuku. Itu kalimat-kalimat pasif tuh. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ketika teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan membutuhkan sebuah to be setelah subjek. Kenapa? Ya, seperti halnya kita sedang ya, seperti halnya kata sedang tadi yang harus memasukkan be ditambah verb ing. Kata di atau ter ini membutuhkan kombinasi antara be tambah dengan verb 3 untuk membuatnya menjadi benar. Oke, jadinya akan seperti ini. The book is read by her. Buku itu dibaca olehnya. Kemudian I was given money by my mother. Aku dikasih uang oleh ibuku. Gitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi ada to be sebelum kata kerja ketiga. Karena format dari kalimat pasif itu tidak boleh melepaskan to be sebelum kata kerja ketiga. Karena itu akan membantu diterjemahkan menjadi kalimat pasif atau imbuhan di atau ter dalam bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Kalau ingin belajar lebih jelas tentang tenses continuous dan juga kalimat pasif, teman-teman bisa cari di channel ini juga ya. Oke guys, gimana? Sudah bisa membantu? Semoga video ini membantu ya teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, see you, bye.